daerah yang akan mengedepankan digitalisasi di dalam penerimaan daerah, pendapatan daerah, tetapi juga ada pengaturan tentang belanja. Itu regulasi yang pertama. Regulasi yang kedua, saat ini Kemendagri juga sedang menyiapkan Permendagri tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Sedang disusun. Nah, paling lambat kami berkoordinasi dengan Kemendagri, paling lambat itu di bulan Desember itu sudah bisa terbit ya Permendagri tentang kartu kredit pemerintah. Sudah petunjuk teknis. Petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Nah, itu yang akan terbit oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, regulasi yang lain, ya ini menyambung tadi ya, karena kita ngomong bela pengadaan, di sini ada Mas Yogi dari Grab, ada dari MBIS. Nah, regulasi yang lain juga sedang disiapkan oleh Kemenkeu terkait perpajakan. Ada dua regulasi yang berdasarkan koordinasi kami dengan Kemenkeu, akhir Oktober ini akan ditetapkan. Nah, yang pertama adalah revisi PMK 231 yang berkaitan dengan relaksasi perpajakan. Yang kedua nanti ada PMK khusus tentang bela pengadaan. PMK khusus tentang bela pengadaan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi soal ya, perpajakan. Saya memang langsung forward link ini ke Pak Bonar, ya, Direktur di Perpajakan 1 di Kementerian Keuangan, tapi mungkin ada rapat yang lain. Kemudian juga saya kirimkan link ini ke Pak Sumarso yang mengurus Permendagri tentang KKPD. Tetapi mungkin beliau berdua karena mendadak jadi tidak bisa hadir. Jadi kalau Pak Sumarso hadir di sini ya bisa ditanyakan langsung substansi Permendagri tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah. Update dari Pak Sumarso itu bulan Oktober ini masuk PAK dan harmonisasi, sehingga bulan November sudah bisa terbit. Paling lambat per Januari 2022 Permendagri ini sudah harus bisa diterapkan. Dan penerapannya itu memang akan disesuaikan dengan kapabilitas pemerintah daerah. Kapabilitas ini menyangkut banyak hal. Nah, yang terkait ketersediaan prasarana telekomunikasi misalnya, itu juga akan menjadi pertimbangan. Mungkin tidak bisa langsung 542 pemerintah daerah menjadi pelaksana dari peraturan Mendagri ini, tetapi di level provinsi akan diupayakan semua provinsi langsung menerapkan, semua ya pemerintah provinsi langsung menerapkan Permendagri ini. Nah, itu tidak berarti cash management system yang sedang dikembangkan itu batal, tidak gitu. Karena yang namanya e-payment itu macam-macam. Ada cash management system, ada debit, ada payment gateway, ada kartu kredit. Nah, tetapi pilihan menggunakan kartu kredit itu yang paling lebih simple, begitu, lebih simple dan akuntabilitasnya itu cukup terjaga. Nah, soal perpajakan, nah ini nanti bisa ditanyakan juga ke teman-teman marketplace yang menjadi mitra bela pengadaan, karena kami juga memfasilitasi pertemuan one-on-one meeting, satu per satu, masing-masing mitra bela pengadaan ini berkoordinasi dengan Dijen Pajak soal perpajakan ini. Mohon maaf. Nah, jadi dalam koordinasi one-on-one meeting masing-masing mitra bela pengadaan dengan Dijen Pajak, semua dipastikan bahwa nanti pengaturan mengenai pemungutan pajak itu clear di masing-masing mitra bela pengadaan, sehingga ketika PMK, Peraturan Menteri Keuangan tentang
bela pengadaan itu terbit, maka tidak ada kendala di masing-masing mitra bela pengadaan. Poin utamanya adalah nanti pemungutan pajak di bela pengadaan dilakukan oleh mitra bela sebagai pemungut pajak. Jadi Bapak Ibu bendahara pengeluaran di masing-masing dinas itu tidak perlu repot-repot karena invoice-nya yang diterbitkan, misalnya di sini ada Grab nanti ya, invoice yang diterbitkan oleh Grab itu sekaligus berguna sebagai faktur pajak, baik faktur pajak ke pembeli dalam hal ini satker pemerintah maupun untuk ke merchant atau penjual di Grab. Satu hak invoice, jadi tidak cetak lagi faktur pajak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi minta ke Grab, tolong kirimkan invoice faktur pajak, tidak perlu. Jadi satu kali saja, sekali dicetak selesai. Invoice yang diterbitkan oleh Grab, invoice yang diterbitkan oleh MBIS itu sekaligus berfungsi sebagai faktur pajak. Itu yang akan diatur di dalam PMK tentang bela pengadaan. Nah, tetapi ini sedang dalam ongoing proses karena kami kasih deadline minggu kedua Oktober, one-on-one meeting masing-masing mitra bela pengadaan itu dengan Dijen Pajak selesai. Masih ada beberapa yang belum melakukan koordinasi, nanti kami akan tanya. Grab sudah, MBIS harusnya tadi pagi jam 9, tetapi karena rapat ini saya undur rapat MBIS dengan DJP ke sore nanti. Benar, Pak. Kemudian ada juga yang belum, ada Kartara, ada Kulina, ada Bali Mall, beberapa itu yang belum. Tetapi rata-rata dan Shopee. Yang lainnya itu semua sudah berkoordinasi dengan Dijen Pajak dan secara prinsip semuanya bisa dilakukan. Jadi ke depan itu mitra bela pengadaan itu sekaligus sebagai pemungut pajak, nanti invoice yang diterbitkan oleh mitra bela pengadaan itu sekaligus berfungsi sebagai faktur pajak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Karo. Saya kembalikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Ridho atas paparannya. Setidaknya ada beberapa yang menjadi hal yang tidak diskusikan tidak terjawab oleh paparan dari Pak Ridho. Sebelum saya buka tanya jawab, saya mungkin persilakan ke Bang Sustebar untuk menyampaikan paparannya terkait dengan case management system. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari tim untuk mengenai elektronik payment yang kita gunakan berkoordinasi dan kolaborasi dengan pembayaran dengan menggunakan aplikasi bela pengadaan. Insya ada beberapa elektronik payment yang kita miliki buat coba. Salah satunya kita lakukan cash management system. Ada juga elektronik bisnis itu bisa menjadi semua adalah solusi pembayaran untuk masuk ke dalam bela pengadaan di provinsi nanti. Ada beberapa sistem yang nanti kita gunakan, yaitu dengan memberikan sistem talangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pembayaran elektronik dengan menggunakan aplikasi bela. Jadi setelah pembicaraan kemarin dengan Grab, itu rencana kita akan melakukan testing mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan cash management system yang telah disediakan oleh
mungkin dari segi pajak mungkin kita tidak bisa panjang lebar karena memang sudah dijelaskan oleh Pak Pedro terkait pajak itu akan disediakan oleh pihak mitra dari dinas pengadaannya. Mungkin ada kita mungkin secara singkat seperti itu Pak yang kita jelaskan. Ya, saya ingin menggunakan ini, tidak tahu ini pertanyaan saya ini apakah saya tujukan ke BPD atau ke Pak Ridho dari Stranas. Haruskah kita menggunakan sistem KKP? Kalau harus kita menggunakan sistem KKP, apa sih yang membedakannya dengan CSN, pertanyaan CNS? Ini juga yang saya sekaligus lebih bagus ke BPD lah pertanyaan ini. Mengapa bukan KKP? Kenapa kita menggunakan CNS? Apa kira-kira yang menjadi kendala? Apa yang salah? Atau apa keuntungan, kelebihan menggunakan CNS dibanding KKP? Saya sedikit. Jadi sebenarnya konsumsi dulu yang kita sama-sama kita sama-sama melihatnya dari aspek ekonominya. Jadi di sistem pembayaran itu sebenarnya ada dua Pak, ada debit sama kredit. Jadi kalau kita bicara KKP itu pasti kredit Pak. Tapi namanya kartu kredit pemerintah, berarti secara fisikal dia pasti besoknya adalah kartu. Jadi di sistem pembayaran itu baik debit maupun kredit ada dua Pak. Ada yang card base, ada yang sector base. Nah, plus minus pasti ada lah Pak. Jadi yang kita gunakan ini sebenarnya menggunakan server base Pak. Jadi tidak menggunakan physical, tetapi menggunakan aplikasi Pak untuk sistem pembayarannya. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Sultan harus menggunakan server base dan sebagainya? Pertama, memang bank BPD itu belum ada bank BPD beberapa data ini yang mempunyai izin untuk menerbitkan kartu kredit. Semuanya kita harus kredit. Nah, mungkin dari sisi bisnis saya tidak ngerti ya. Mungkin dari sisi bisnis bahwa kalau kita co-paying berarti harus menggunakan salah satu bank himbara yang diberikan sebagainya. Akhirnya kami menawarkan menggunakan resources yang ada di internal kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah transparan? Saya pikir semuanya transparan. Apakah efektif? Sama. Efektifnya. Karena semuanya pasti muaranya dari regulasi tadi. Pertama non tunai, yang kedua digitalisasinya, yang ketiga mungkin kita bicara nanti transparansinya. Ini yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi kesimpulan yang kita ambil bahwa untuk sementara waktu memang Bank Sulsel masih menjajaki kerjasama. Sekiranya ini memang mengharuskan HP, kami harus menjajaki kerjasama dengan salah satu perbankan yang dalam lingkungan himbara Pak, untuk bisa menjadi mitra partner kita untuk mengeluarkan KKP ini. Tapi kalau misalnya opsinya ada opsional Pak, bisa menggunakan selain KKP, kami lebih lebih prefer apa yang kita sampaikan. Ya. Saya kira Pak Prido juga mendengarkan apa yang menjadi pembahasan kita. Ada kendala terkait dengan apa yang disampaikan oleh BPD, dan kami juga berharap pihak Kementerian Dalam Negeri yang katanya ini di bulan September, sekarang kita sudah di bulan Oktober Pak Prido, akan menerbitkan Permendagri terkait dengan petunjuk teknis penggunaan KKP. Jadi kalau memang dia merujuk kepada KKP, berarti nanti pemerintah daerah atau BPD di seluruh daerah harus menggunakan KKP. Padahal ada kendala ya yang dihadapi oleh bank. Berbeda antara satu BPD dengan BPD lain, tingkat kemandiriannya ya, mungkin seperti itu. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan bagi teman-teman di kementerian atau di Jakarta untuk menyikapi apa yang sedang kita hadapi. Bagi kami sebenarnya CNS tidak ada masalah. Yang penting pada saat kita mau belanja ya ada terfasilitasi dengan baik. Apalagi prinsip-prinsip yang ditekankan oleh teman-teman dari pencegahan korupsi tetap juga bisa
menjadi syarat di dalam transaksi. Saya kira seperti itu. Ada hal lain mungkin dari teman-teman? Silakan Pak Asrof. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dulu. Ya, saya menambahkan penjelasan. Ini saya lagi koordinasi dengan Pak Sumarso, tapi beliau lagi di luar ya, jadi tidak bisa bergabung. Nah, yang pertama, Permendagri yang terbit di September itu Permendagri ETPD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sedangkan Permendagri tentang KKPD, petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah itu paling cepat Oktober, paling lambat Desember. Oktober itu sudah sangat cepat, tapi kemungkinan tidak. Paling cepat November, paling lambat Desember. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini saya fokus ke yang Permendagri tentang KKPD ya, karena judul Permendagri nanti sudah langsung petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknis, jadi bagaimana menggunakan. Karena kalau di pusat sudah ya, kalau pusat itu menggunakan kartu kredit pemerintah untuk belanja langsung sampai maksimal 200 juta, sedangkan untuk daerah nanti itu untuk belanja langsung maksimal sampai 50 juta. Itu satu ya. Kenapa 50 juta? Karena kalau 50 juta itu uang persediaannya itu kalau ditaruh semua di kartu kredit pemerintah nanti bendahara pengeluaran ya yang tiap hari itu agak pusing gitu, karena kalau semuanya itu sudah dikunci di kartu kredit nanti nggak bisa rapat begini, nggak bisa dapat makan itu karena kalau semua di kartu kredit gitu. Nah, sekaligus menjawab ya concernnya BPD, karena dalam perumusan kartu Permendagri ini memang koordinasinya itu dengan Asbanda. Kami juga berdiskusi langsung dengan kepala ya, ketua Asbanda ya, dari BPD Jateng kalau saya nggak salah, ketua Asbanda. Apa yang tadi disampaikan oleh BPD Sumsel itu adalah concern semua BPD se-Indonesia. Nah, jadi sekaligus aja kami sampaikan karena ini saya mengulang aja penjelasan beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh Ketua Asbanda tentang tantangan yang akan dihadapi oleh BPD. Yang pertama soal co-branding tadi yang disampaikan oleh Ibu, saya lupa Ibu siapa, bahwa baru 16 Pemda se-Indonesia yang bisa melakukan co-branding dengan Bank Himbara, tetapi itu untuk menerbitkan kartu kredit bagi satker di pemerintah pusat. Nah, baru satu ya BPD Bank daerah yang bisa terbitkan kartu kredit pemerintah itu adalah Bank DKI. Se-Indonesia itu baru satu ya, bank daerah. Dia bisa terbitkan kartu kredit untuk satker di daerah. Itu di DKI. Yang lain-lain, nah saya loncat-loncat yang lain, sementara tadi dibilang cash management system, ya jalankan saja. Karena tadi saya sampaikan, channel untuk e-payment itu bukan satu-satunya kartu kredit. Ada debit, ada cash management system, ada kartu kredit. Nah, ini kalau dalam tataran pemerintah, bagaimanapun juga ada regulasi. Nah, bahwa kemudian nanti regulasi itu mewajibkan semua daerah, tadi saya sudah sampaikan, kami sudah diskusi bahwa penerapan KKPD itu tidak akan serta-merta 542 Pemda. Dia akan bertahap. Mungkin di level provinsi dulu, kemudian beberapa kabupaten kota yang siap, karena memang ini harus kesiapan bukan dua belah pihak, 3-4 belah pihak ini. Pemdanya sendiri, banknya sendiri, kemudian nanti kalau dengan Bela itu ada marketplace-nya sendiri, ada merchant-nya sendiri, jadi semua itu harus siap begitu. Oke, itu yang keempat mungkin ya. Yang kelima itu adalah tadi ya soal co-branding. Yang co-branding itu kita sudah diskusi dengan BI, Himbara, OJK, dan Asbanda. Dan sepanjang bulan Oktober ini nanti akan dilakukan pertemuan yang intensif
dalam kerangka PAK dan harmonisasi, sehingga ketika Permendagri itu terbit, kendala-kendala teknis itu diharapkan sudah dimitigasi sejak awal. Nah, catatan yang penting, nah ini ya, memang ini ke depan, tapi dari sekarang kami sampaikan. Karena yang dikhawatirkan oleh teman-teman BPD, mungkin Ibu tadi terlalu, mohon maaf saya tidak bisa basa-basi ya, saya sama-sama kita orang timur, jadi ngomongnya ya to the point begitu. Mungkin Ibu tadi agak santun, tapi yang dikhawatirkan oleh teman-teman BPD adalah yang pertama, kalau jatuh tempo, ini nanti kartu kredit ya, kalau jatuh tempo bagaimana nih? Nanti bank rugi nih, BPD rugi. Walaupun BPD itu bagian dari pemerintah juga ya, membantu pemerintah daerah, tapi di sisi lain bank itu bisnis gitu. Nah, kelakuan pemerintah, saya punten, saya orang Timur tapi tinggal di Jawa Barat, jadi ngomongnya campur Sunda gitu. Kan soal jatuh tempo misalnya. Nah kan kalau di pemerintah itu kan bayarnya itu barang sampai, baru dibayar kemudian bisa tertunda 1 bulan. Kalau 1 bulan kemudian baru bayar, bank mati itu. Itu soal jatuh tempo. Itu soal jatuh tempo itu nanti seperti apa. Kemudian uang administrasi. Nah ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ketua Asbanda ya, kepada Kemendagri soal, nah karena begini, ketika Bapak Ibu menghitung HPS, menghitung belanja misalnya di bela pengadaan, Bapak Ibu nggak memasukkan komponen uang administrasi kalau pakai kartu kredit pemerintah. Sementara, ya kalau kartu kredit itu bagaimanapun juga kita harus mengikuti arsitektur internasional, karena kita belum bisa terbitkan kartu kredit sendiri. Gitu. Kartu kredit misalnya apa ya? Mastercard, itu arsitekturnya internasional. Nah kemudian ini mindset yang harus diubah begitu adalah cara berpikir kita begitu, karena di pusat mungkin tidak jadi masalah karena pengakuan dari Kemenkeu hanya sepanjang sejak tahun 2018 mulai menerapkan kartu kredit pemerintah baru ada 1 case ketika kartu kredit itu dikasih kepada orang yang tidak berwenang, karena yang memegang kartu kredit itu semua itu ada pakai SK, tak bisa sembarang itu, hanya bendahara pengeluaran atau PPK atau segala macam, dan itu dia bertanggung jawab atas dirinya secara hukum. Kalau salah dia yang dikena, tidak bisa orang lain. Nah kasus terjadi ketika dia tidak sedang di kantor, kemudian kasih kartu kreditnya orang lain yang belanja. Tidak boleh, karena akan tercatat dengan di nomor kartu kredit itu kan, ya saya kira rekan-rekan di bank tahu persis, karena di kartu kredit itu nomornya itu siapa sih? Memang dinas ini, tetapi kan siapa yang memegang itu dikasih SK, dan SK-nya itu tercatat gitu, dan itu juga bank tahu siapa yang belanja, karena akan tercatat belanja hari ini pakai kartu kredit nomor sekian, oh kartu kredit ini punya dinas mana, oh di dinas mana itu berarti siapa sih yang pegang kartu kreditnya, begitu. Jadi yang bukan kekhawatiran, tapi yang perlu disampaikan ketika nanti itu ada, maka kontrolnya harus lebih kuat. Tidak bisa sembarang orang pegang kartu kredit gitu, tidak sembarang orang. Gitu. Nah kemudian, nah yang sering ya ini mungkin tidak formal, tetapi kan ini juga sudah kami diskusikan ketika rapat koordinasi bersama BI, OJK, Himbara, dan Asbanda. Nah, di KL awal-awal ada sedikit pertanyaan, tapi kemudian tidak menjadi masalah. Tetapi yang justru mereka khawatirkan ini di daerah. Karena begini, ketika kita menggunakan kartu kredit itu, maka dia arsitekturnya internasional, kemudian semua transaksi sekecil apapun akan tercatat, tercapture. Sampai yang punya kartu kredit, Mastercard ini punya Amerika misalnya. Ya pasti akan tercatat. Nah yang sering dikeluhkan loh, berarti semua transaksi kita nanti diketahui oleh yang punya kartu kredit. So what? That's no problem. Karena di KL itu, karena begini, kartu kredit itu dia lebih akuntabel, tidak bisa berbohong itu, tidak bisa. Semua tercatat.
siapa yang beli apa, beli di mana, tanggal berapa, jam berapa beli. Jadi semua itu ter-record. Nah, tetapi lalu ya tidak perlu khawatir soal itu karena apa ya? Semua ada proses bisnis gitu ya. Data mana yang bisa kemudian disampaikan, ter-record, dicatat, nanti demi kebutuhan kita. Kita bisa dalam kebutuhan bank bisa mencatat pembeliannya di kartu kredit berapa. Kalau kita mau minta ke bank berapa yang sudah belanja pakai kartu kredit, ya bisa didapat juga. Jadi isu itu sudah diselesaikan di level pusat sehingga tidak perlu lagi menjadi isu di tingkat daerah. Yang penting mindset yang berubah bahwa ini kita masuk ke sebuah era digital, era di mana transparansi dan akuntabilitas itu bisa difasilitasi melalui teknologi informasi. Saya kira itu poin penting yang bisa saya tambahkan. Tapi kalau hal-hal tertentu yang tadi soal bank, saya kira kami juga memfasilitasi pertemuan BI, OJK, Himbara, dan Asbanda. Nah, jadi mohon teman-teman dari BPD silakan sampaikan saja catatan-catatan ke pengurus Asbanda karena Asbanda diikutkan secara rutin di dalam pembahasan Permendagri tentang petunjuk teknis penerapan kartu kredit pemerintah di daerah. Demikian Pak, saya kembali. Baik, mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin yang pertama dari para pengelola keuangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Karo Pengadaan Barang Jasa, Pak Karo Umum, Pak Frido, Bu Desi, serta kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, Pak Rendra, Bapak Ibu sekalian yang sama kami hormati. Jadi yang pertama kami sampaikan waktu kami sudah mendengar terkait dengan bela pengadaan ini, Pak Frido. Jadi jalan pikiran kami dengan Pak Frido sebenarnya sama. Intinya bahwa bagaimana bela pengadaan ini jalan. Jadi bukan berpatokan pada KKP. Karena memang KKP itu permasalahan BPD dari bukan sekarang, tapi dari jauh-jauh hari. Memang karena kita belum memenuhi syarat untuk menerbitkan kartu kredit. Nah, terus terang dari awal kami menyusun, kebetulan kami yang memfasilitasi Bang Sulselbar dan Biro Batjas, Pak Fido. Jadi dari awal memang kami pelajari bela pengadaan dan intinya bahwa kami siap untuk menyesuaikan. Kami siap untuk menyesuaikan dan alhamdulillah juga Bang Sulselbar support kami dengan full karena jarang ada bank mau memberikan kami dana talangan. Dana talangan tanpa syarat lagi. Jadi terus terang kalau terkait dengan bela pengadaan ini Pak Frido, insya Allah dari Sulsel sangat support karena yang solusi awalnya kami tidak dapat ternyata Bang Sulselbar bisa memberikan solusi yang awalnya kami tidak bisa bayangkan bahwa ada solusi seperti ini. Jadi mungkin itu sedikit Pak. Kasih. Pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban, kan ini sistem dana talangan. Kami jelaskan sedikit Pak Frido. Jadi ini kan sistem dana talangan. Kalau kami memakai dana utuh bendahara, seharusnya barang sudah kami terima, BAST sudah terbit, baru kami jalankan proses administrasi yang lain. Memang itu butuh waktu, mungkin bisa jadi seminggu, 2 minggu, bahkan kadang sampai 2 bulan, Pak Frido. Ya. Tapi alhamdulillah sistem yang kami pakai dengan dana talangan Bang Sulselbar. Jadi ketika kami memesan, kami sudah langsung bisa membayar. Jadi ketika memesan langsung bisa membayar. Nanti administrasi kami urus setelah ada BAST, berita acara serah terima barang. Setelah BAST jadi, segala administrasi dilengkapi, kami bayar, nanti akan menutupi lagi kembali dana talangan, Pak. Jadi apa yang dikeluarkan oleh dana talangan
nanti juga setelah membayar akan mengisi dana talangan kembali. Jadi dana talangan ini kalau memang prosesnya cepat tidak akan pernah kosong, Pak Lur. Jadi memang kami nanti rencana berbicara sama iya. Dengan catatan. Iya betul. Punya konkas, Jadi kami dalam tahap pembicaraan terkait dengan nilai dana talangan, Pak Lur. Jadi untuk di tahun ini mungkin masih kami batasi di angka 50 dan 100 juta. Mungkin kalau tahun depan nanti kami lihat lagi karena kami juga berbicara dengan Bang Sulbar memberikan dana talangan itu berdasarkan dengan UP masing-masing OPD. Hanya untuk tahun ini semua masih di bawah persentase dari nilai UP yang kami hitung. Karena kan ini cuma tersisa berapa bulan Pak? Iya, jadi kami hitungannya dengan anggaran segitu pun sebenarnya sudah cukup. Jadi intinya bahwa pertanggungjawaban yang selama ini kita jalankan tidak akan terganggu. Hanya Bang Sulselbar di sini memberikan support bagaimana belanja di bela pengadaan itu kita bisa menyesuaikan diri. Dan alhamdulillah itu kita bisa laksanakan karena sudah uji coba. Mungkin sedikit. Jadi semua PD ya. Semua OPD. Semua. Tapi untuk tahun ini kami cuma di 20 OPD, Pak. Cuma di 20 OPD. Tahun depan baru keseluruhan OPD mulai Januari. Karena sifatnya uji coba dan apa yang menjadi kekurangan kami perbaiki. Insya Allah Januari kami full menjalankan bela pengadaan. Tidak apa-apa, kita tepuk tangan sedikit. Kami di sekretariat, tapi karena Anda sudah menuju 20, jalan kami memang 20. Marketplace-nya pasti sudah siap. Silakan ke marketplace yang bisa ya. Ada tambahan mungkin Bu Nisi? Belum di biro. Silakan. Waalaikumsalam. Barangkali yang perlu kita cermati, ini yang kita bahasakan sekarang ini adalah bagaimana pihak pemerintah daerah dengan BPD dalam memanfaatkan fasilitas KKP ini atau apapun model yang akan digunakan. Hanya saja barangkali perlu Pak Bobi adalah bagaimana kita mengontrol SKPD di dalam melakukan aktivitas belajar langsung ini. Karena seperti kita ketahui bahwa aturan main kita sekarang adalah menyiapkan panggungnya dulu. Kalau kita mengatakan istilahnya apa? SPD ya. SPD ya. Jadi jangan sampai kemudian euforia kemudahan SKPD di dalam melakukan aktivitas transaksi dengan online ini membobol cash flow atau membobol ritme pengendalian kas daerah dalam aktivitas ini. Jadi barangkali memang harus kita pikirkan juga bagaimana sistem kita memberir atau mengontrol aktivitas online SKPD ya, tidak kemudian melampaui daripada pandu anggaran yang sudah disiapkan. Barangkali itu yang perlu disiapkan. Dari sisi kitanya. Nah, saya kira itu masalah teknis saja. Begitu kita deklarasikan bahwa kita mau belanja melalui marketplace dengan sistem payment, saya kira kan tidak ada yang berubah dari sisi penjadwalan. Ya, nanti kita bisa, tadi kan sudah disampaikan Pak Bobi, dibatasi melalui uang persediaan. Jelas tidak mungkin dia belanja lebih dari itu. Kalau dari uang persediaan. Masalahnya uang persediaan itu selalu kurang dibanding dibanding kebutuhan dari OPD. Jadi saya tidak ragu, tidak mungkin bobol. Yang susah ini orang justru malah selalu gagal bayar karena uang persediaan kurang. Nah, kan begitu. Barangkali bukan uang persediaan yang kurang, Pak. Karena kenapa? Komposisi uang persediaan itu adalah 1/12 daripada pagu anggaran dikurangi belanja yang akan dibayarkan dengan mekanisme. Kalau begitu tidak perlu nih harus hanya pertanggungjawabannya yang telat selalu sehingga
Oh, sekarang ini tidak ada lagi terlambat karena yang kemarin kan persoalan administrasi, sekarang tidak perlu mengetik lagi pesanan dan lain-lain, tidak ada lagi. Jadi justru ini bisa mempercepat kita punya sarapan, tidak ada lagi kelambatan. Dan Pak Frido, yang menjadi keluhan kita ini, benar tadi alasannya, kalau di Jakarta sampai 200 juta, di daerah 50 juta itu namanya tidak adil. Kalau boleh, kalau tidak bisa sampai 200, ya 100 juta di daerah. Boleh lah. Tidak ada perbedaan. Jangan ditangkap di sini kok ditangkap. Kira seperti itu, Pak. Ya keras dong. Dia kalau Pak Frido keras. Beda tebalnya kantongnya Pak. Kalau kementerian lebih tebal. Sama-sama ukurannya kok. Baik, kita lanjut. Mungkin selanjutnya alangkah baiknya kita dengarkan mungkin dari marketplace menyampaikan secara singkat bisnis proses yang ada di masing-masing marketplace, karena sebagaimana kita ketahui ada 12 marketplace yang memiliki metode pengadaan, tapi 12 marketplace itu pun bisnis prosesnya berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama mungkin saya persilakan dari teman-teman yang untuk menyampaikan secara singkat bisnis proses dari marketplace ini. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Frido, teman-teman dari Grab juga, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mengikuti diskusinya dari tadi. Tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai bisnis prosesnya MBIS, Pak ya. Sebelum nanti mungkin saya agak sedikit menanggapi perbincangan mengenai KKP, mengenai WAPU juga yang sudah disampaikan oleh Pak Frido tadi, dan juga beberapa hal lainnya, kekhawatiran mengenai pembayaran ataupun pertanggungjawaban. Saya izin sebentar untuk membuka presentasi. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Joko yang seharusnya mengikuti meeting tidak dapat hadir karena beliau sedang di Padang, sehingga saya yang mewakili beliau. Bapak Ibu silahkan memanggil saya dengan nama Made agar lebih gampang dan mudah. Saya adalah area manager untuk wilayah Indonesia Timur, termasuk nanti Sulawesi Selatan. Apakah sudah terlihat? Saya dilihat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mungkin akan langsung saja ke bagian bisnis prosesnya, karena kita langsung saja membahas ke bisnis proses. Oke, saya akan pakai contoh yang ini Bapak Ibu, karena di pemerintah pun 99,999% pembayarannya dilakukan di belakang. Tadi berkaitan juga dengan dana talangan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari bendahara daerah. Saya akan menjelaskan secara umum saja, Bapak Ibu. Yang pertama tentu harus ada akun yang terbuat di MBIS Market. Akun OPD. Di dalamnya ada pejabat pengadaan, PPK, dan juga ada bendahara. Di dalam satu rumah, kita pakai contoh misalkan BPKAD lah. Jadi di dalam akun BPKAD ada pejabat pengadaan, ada pejabat pembuat komitmen atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, serta bendahara. Jadi ada 3 pengguna. Di MBIS Market, proses persetujuan oleh PPK akan dilakukan melalui sistem. Jadi ini berkaitan juga dengan kekhawatiran mengenai kontrol belanja atau euforia bela pengadaan, pengontrolan anggaran. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan juga oleh PPK. Jadi PPK akan melihat transaksinya, PPK akan memiliki kontrol untuk menyetujui atau menolak transaksi yang terjadi. Dan Bapak Ibu, untuk persetujuan ini tidak perlu lagi tanda tangan basah atau menunggu kehadiran fisik yang bersangkutan. Jadi cukup dilakukan melalui sistem dengan tombol setuju atau tolak. Yang pertama, PT akan melakukan belanja.
Di sini, memilih produknya, memilih penyedianya, mencari harganya dari masing-masing penyedia. Karena semua penyedia yang terdaftar dan memiliki produk tersebut akan muncul dalam pencarian. Lalu yang kedua, di proses ketiga, PP akan membuat permintaan, menyampaikan permintaan kepada penjual. Saya membeli kertas, apakah bisa dinegosiasi, misalkan. Lalu selanjutnya di nomor 4, penjual akan mengkonfirmasi permintaan tersebut. Di sini. Jadi, oke, saya ada permintaan kertas, maka akan saya minta, oke, saya masih punya produknya. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan quotation atau penawaran. Atas penawaran ini, pejabat pengadaan akan memeriksa kembali dan bisa mengajukan negosiasi. Negosiasinya tidak perlu lagi melalui WhatsApp atau email. Negosiasinya langsung dilakukan lewat sistem atas setiap transaksi yang terjadi. Negosiasi akan diajukan oleh pejabat pengadaan, misalkan kertas 50.000 saya tawar menjadi 45.000. Selanjutnya akan dikirimkan permintaan negosiasi, penyedia akan melihat permintaan negosiasi tersebut. Oke, pembeli saya dari BPKAD meminta harga 45. Di sana akan ada kolom chat, silahkan bernegosiasi dulu sampai deal harga. Setelah deal harga, maka penjual akan mengganti harga 50.000 menjadi 45.000. Setelah harga berubah menjadi 45.000, maka akan ada penawaran baru yang dikirimkan oleh penjual ini. Dan tidak perlu khawatir, seluruh penawaran atau negosiasi yang terjadi akan ada setiap dokumennya. Jadi kalau tadi harga 50, nego lagi 45, akan ada dokumen 45.000. Negosiasi lagi 40.000, akan ada lagi dokumen 40.000-nya. Jadi ada 3 dokumen untuk setiap transaksi, misalkan ada 3 kali. Kalau nanti negosiasinya ada 5, maka ada 5 dokumen. Timeline-nya akan tercatat semuanya. Perubahan harga dokumen juga akan bisa dilihat. Ketika nanti sudah ada penawaran baru, maka pejabat pengadaan ini akan melihat, oh oke, ini sudah sesuai dengan pagu saya, DPA saya, batas saya. Saya akan mengajukan persetujuan ke PPK atau PA atau KPA. Di sini ada proses purchasing atau procurement istilahnya. Maka nanti PPK akan menerima belanja tersebut, akan dilihat. PPK akan bisa melihat seluruh informasinya, seluruh informasi belanja. Apa saja informasinya, misalkan barangnya apa saja, tentu pasti. Harganya berapa, kapan dilakukan pembelian, apakah ada negosiasi. Negosiasinya berubah harganya, dokumennya dari harga berapa ke berapa. Itu semuanya akan dilihat. Sehingga PPK akan memiliki pengetahuan mengenai transaksi yang terjadi, histori transaksinya, sehingga dapat mengambil keputusan apakah menolak atau menerima belanja ini. Tentu ini juga sebagai kontrol belanja sebelum menjadi nota pesanan. Jika sudah setuju, maka PPK akan membuat purchase order, membuat komitmen belanja. Biasanya komitmen belanja ini memang dalam bentuk nota pembelian. Nota pembelian akan dikeluarkan oleh sistem ketika PPK mengklik membuat purchase order. Maka dari purchase order ini, penjual akan mengkonfirmasi kembali dan akan mengirimkan pesanan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan term of payment atau jangka waktu pembayaran. Belanja dulu, bayarnya belakangan. Lalu setelah dikirimkan, maka silahkan PPK mengkonfirmasi barangnya apakah sudah sesuai, jumlahnya, jenisnya, tidak ada cacat. Jika sudah diterima, maka barulah akan keluar tagihan di sini. Lalu berapa lama saya harus membayar? Lamanya pembayaran ini dituliskan di dalam RFQ, di proses nomor 3. Jadi di sana pejabat pengadaan akan mengajukan lamanya pembayaran. Misalkan 60 hari. Silakan ditulis 60 hari. Nanti penyedia pun akan dapat melihat, oke, saya akan dibayar 60 hari. Penyedia bisa menolak, bisa setuju. Kalaupun ternyata penyedia misalkan 30 hari, Bu. Pembeli pun ternyata juga bisa negosiasi. Negosiasinya tidak hanya harga, tetapi juga mengenai lamanya waktu pembayaran. Sehingga nanti di nota pembelian akan muncul lamanya hari pembayaran. Ini adalah proses TOP di MBIS Market.
Oke, lalu setelah saya belanja, bagaimana dengan proses pembayarannya? Saya sekaligus mungkin ingin menanggapi yang tadi berkaitan dengan metode pembayaran. Yang pertama, sebenarnya MBIS sudah memiliki fitur kartu kredit. Tetapi memang untuk kartu kredit pemerintah daerah belum dikeluarkan, masih ada di pemerintah pusat. Dan berkaitan dengan tadi Bapak dari Biro Umum ya Pak ya, kalau nggak salah mengenai kelebihan dan kekurangan, mungkin salah satunya dari kartu kredit ini adalah pembebanan biaya transaksi ketika menggunakan kartu kredit. Dibandingkan dengan CMS, tentu biayanya jauh-jauh lebih murah. Kalau CMS mungkin dikenakannya biaya transfer 6.500, kalau kredit dia persentase dari jumlah transaksi. Dan ini biasanya memang menjadi poin diskusi, karena di dalam anggaran belanja tidak ada anggaran khusus untuk pembebanan biaya layanan atau biaya transaksi dengan kartu kredit. Lalu yang kedua ada TOP dari MBIS Market, bayar di belakang. Saat ini memang MBIS Market menyediakan virtual account, tapi hanya 3 bank ini saja. Dan 1 bank, saat ini bank daerah yang sudah terintegrasi itu ada Bank BJB, Bank Jawa Barat. Bank Jawa Barat juga punya CMS, dan pembayarannya bisa melalui virtual account BJB. Dalam hal pembayaran virtual account dengan Bank Sulselbar, nanti saya mungkin akan mengajukan meeting bersama untuk integrasi, karena MBIS Market menggunakan salah satu payment gateway. Jadi diskusinya nanti akan 3 pihak ini Bapak Ibu, antara MBIS Market, payment gateway kami, serta Bank Sulselbar. Salah satu hal yang saya bilang kelebihan dari MBIS Market ketika menggunakan virtual account nantinya adalah rekening tujuan adalah rekeningnya penyedia. Tentu ini menjadi salah satu perhatian juga, kemana pembayaran itu akan dilakukan. Ke MBIS Market atau ke penyedia. Transaksi yang dilakukan di MBIS Market, baik saat ini jika transfer langsung ataupun melalui virtual account nantinya, rekening yang muncul adalah rekeningnya penyedia, bukan rekening MBIS Market. Gitu. Saat ini sebelum kita mengarah ke virtual account, transaksi yang dilakukan di MBIS Market, pembayarannya akan ditujukan kepada rekening penyedia, Bapak Ibu. Silakan lakukan pembayaran langsung, transfer langsung ke rekeningnya penyedia. Jadi kami tidak menerima uang Bapak Ibu di sini. Jadi silakan nanti mentransfer langsung ke rekening penyedia. Rekening penyedia akan muncul di dokumen tagihan. Penyedia memasukkan sendiri informasi nomor rekeningnya, sehingga nanti akan muncul di tagihan. Lalu bagaimana nanti arahnya ketika kita percepatan virtual account Bank Sulselbar harus ada di MBIS Market. Ketika nanti sudah ada, maka virtual account ini akan memunculkan rekening penyedia, bukan rekeningnya MBIS Market. Salah satu contoh termudah, mungkin Bapak Ibu belanja di marketplace, rekening yang muncul adalah rekening marketplace tersebut. Nah, di MBIS Market, rekening yang muncul adalah rekening penjual, bukan rekeningnya MBIS Market. Namun, tetap diperlukan adanya proses verifikasi sebelum dana tersebut diteruskan ke rekening penyedia. Verifikasi seperti apa? Bahwa Bapak Ibu sudah menerima barangnya. Saya rasa itu adalah proses verifikasi standar. Tetapi sekali lagi, uang yang ditransfer tersebut bukan ditransfer ke MBIS Market. Kami, MBIS Market, tidak memiliki hak untuk menyimpan atau mengambil dana tersebut. Sehingga itu menjawab kekhawatiran mengenai pembayaran. Kemana pembayaran dilakukan? Sekali lagi, pembayaran dilakukan ke rekening penyedia. Transfer langsung akan ke rekening penyedia melalui VA nantinya di Bank Sulselbar. Virtual account yang muncul adalah virtual account penjual. Tidak perlu khawatir bahwa kami tidak menerima uang dari pembayaran Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana jika saat ini belum ada virtual account Sulselbar di MBIS Market? Sebenarnya tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena dari provinsi-provinsi ataupun pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kami itu sudah berjalan. Saat ini baru Jawa Barat yang sudah terintegrasi dengan bank daerahnya. Pembayaran selama ini dilakukan dengan transfer langsung. Dengan mentransfer langsung ke rekening penjual.
Sehingga nantinya hanya saja kami membutuhkan konfirmasi pembayaran yang Bapak Ibu lakukan. Kami membutuhkan misalkan bukti transfer, lalu bukti pajak jika ada, dan juga dapat menggunakan SP2D sebagai bukti konfirmasi pembayaran. Jadi menurut saya, mungkin seperti yang disampaikan dari Bapak dari BPKAD juga, jangan sampai menghalangi realisasi program bela pengadaan. Apapun dirasa kami membutuhkan contoh, sebenarnya sudah ada banyak contoh nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke websitenya bela pengadaan dan mencari data transaksi, sebenarnya di sana sudah ada berbagai pemerintah daerah, kementerian, lembaga yang menggunakan MBIS Market. Dapat dilakukan. Begitu. Mungkin sedikit saja dari saya mengenai konteks pembayaran dan kartu kredit ataupun pajak. Kalau untuk mengenai fitur WAPU di marketplace, nanti sore MBIS Market akan meeting juga bersama Pak Fido juga nanti ya Pak ya, di jam 3 WIB, tidak salah, mengenai pembahasan ini. Tapi jangan sampai pembahasan ini atau hal yang masih dalam proses menghambat realisasi, karena sebenarnya realisasi dapat dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin jika ada pertanyaan mengenai MBIS Market dan kaitannya mengenai pembayaran dan kekhawatiran Bapak Ibu, silahkan ditanyakan. Saya akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Frido bahwa untuk terkait dengan pajaknya marketplace yang menyampaikan laporan pajaknya khusus untuk Grab kan transfernya ke Grab. Nah kalau di MBIS bagaimana terkait dengan pajaknya? Oke Pak, kalau selama ini MBIS Market yang melaporkan pajaknya atau seperti apa? Oke, untuk saat ini Pak, pelaporan pajak dilakukan oleh pembeli atau penjual Pak. Kalau tergantung dia WAPU atau non WAPU ya Pak ya, wajib pungut atau tidak. Karena saat ini pembayaran itu tidak ditujukan ke MBIS Market Pak. Pembayaran ditujukan ke penjual langsung. Jadi penjual yang menerima uangnya. Kalau WAPU berarti ada sebagian besar dari transaksi tersebut yang pajaknya disetorkan sendiri oleh bendahara, sehingga pelaporan pajaknya keluar dari bendahara ataupun dari pembeli tergantung siapa yang memungut, WAPU atau non WAPU Pak. Gitu. Di kami sudah ada fitur WAPU dan non WAPU Pak yang menegaskan berapa sebenarnya transaksi yang dibayar ke penyedia dengan mempertimbangkan apakah bendahara menjadi WAPU atau tidak. Itu Pak. Kalau begitu kontrolnya teman-teman bendahara di mana? Kalau misalnya yang lapor pajak masing-masing pelaku usaha ya. Oke. Kontrolnya ada di dalam detail transaksi Pak. Kalau di MBIS Market, kami yang pertama berkaitan dengan PPN. Pertama, mempertimbangkan status dari penyedia tersebut. Apakah dia PKP atau non-PKP, pengusaha kena pajak atau tidak. Jika ada pengusaha kena pajak, maka sistem yang akan menampilkan PPN-nya, besaran PPN. Harga produk di MBIS Market adalah harga sebelum pajak, sebelum biaya kirim. Sehingga nantinya akan ada detail mengenai setiap transaksi. Harga barangnya berapa, PPN-nya berapa, kalau ada PPh berapa persen di si manual, baru nanti akan muncul detail perhitungannya. Itulah yang menjadi kontrol dari setiap transaksi yang dilakukan. Karena terdapat detail dari pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi yang terjadi, Pak. Mas Gusti, kan ya, Pak. Fokusnya bela pengadaan itu kan fokusnya kan usaha mikro dan kecil. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa usaha mikro itu ada industri rumahan yang non PKP. Bagaimana kontrolnya terhadap pelaku usaha perorangan? Ya. Kalau untuk di dalam konteksnya UMK, Pak, di kami pendaftarannya nanti akan menyesuaikan dia apakah badan usaha atau non badan usaha. Kalau kita UMK, kita bisa sampaikan dia non badan usaha ya Pak, perseorangan. Persyaratannya nanti akan mengikuti yaitu KTP, NPWP, lalu SKU, surat keterangan usaha atau IUMK, atau surat sejenis yang bisa dikeluarkan oleh kelurahan, serta kami akan mensyaratkan surat pernyataan non-PKP. Jadi kami punya template Pak untuk
menjamin sebenarnya pembeli bahwa penjual ini memang bukan non PKP, sehingga kalau nantinya ada masalah pajak PPN khususnya, saya bisa menagihkan ke penyedia. Jadi ini adalah salah satu proteksi surat pernyataan non PKP ini, Pak. Gitu. Kalau dalam konteks jangka panjang, Pak, yang berkaitan dengan WAPU di bendahara, pembahasannya detailnya sebenarnya nanti akan ada bersama tim Stranas dan DJP juga, Pak, nanti sore di market bagiannya, Pak. Hanya saja memang seperti tadi Pak Prido sampaikan, ini bukan hanya dua pihak, tapi banyak pihak. Di sana ada DJP, ada LKPP, ada juga kemungkinan dari peraturan Menteri Dalam Negeri serta marketplace-nya, Pak. Dan juga berkaitan dengan digital, maka perlu teknisnya juga pengembangan sistem berkaitan dengan fitur atau proses WAPU oleh marketplace. Jadi ini prosesnya cukup panjang memang, Pak. Termasuk juga kalau nanti virtual account, misalkan pembayaran dilakukan virtual account, maka akan ada kaitan dengan gerbang pembayaran atau payment gateway serta bank itu sendiri. Kalau misalkan contohnya ilustrasi paling mudah begini, Pak. Misalkan belanja 110.000. 100.000 barang, 10% PPN, itu Pak ya. Kalau nanti virtual account, maka pembayaran 110.000, maka nanti akan ada sistem baik di payment gateway-nya atau di banknya yang akan membagi, Pak. 10.000-nya lari ke Ditjen Pajak, 100.000-nya lari ke penyedia. Teknisnya ini yang butuh waktu mungkin nanti, Pak. Mungkin nanti diskusinya akan bersama pihak DJP dan juga Pak Frido nanti sore, Pak. Tapi saya mencoba memberikan gambaran, seandainya itu nanti terjadi. Baik, terima kasih Pak Gusti. Mungkin saya serahkan ke teman-teman keuangan di umum untuk menanggapi khususnya terkait dengan perpajakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak, mohon maaf, boleh dikeraskan suaranya? Jadi kami cuma ingin mempertegas persoalan pemungutan pajak yang selama ini kan kita lakukan dengan menerbitkan IBD. Ya. Pertanyaan saya di sini, apakah dengan sistem invoice seperti ini sudah ikut dalam PPH, kita sudah tidak menerbitkan IBD yang dengan PPH. Oke. Untuk itu Pak, arahnya nanti akan mengikuti rencana dari WAPU oleh marketplace, Pak, ke depannya. Yang mana tadi disampaikan Pak Frido masih dalam proses. Nantinya akan ke arah sana, Pak. Tapi saat ini memang belum berjalan. Kalaupun saat ini realisasi bela pengadaan, proses pemungutan PPH dan penyetoran PPH itu dilakukan oleh bendahara, Pak. Jadi tetap e-billingnya keluar dari bendahara, Pak, sebagai wajib pungut. Gitu, Pak. Saat ini mungkin kita dalam fokus realisasi sebaiknya mempertimbangkan untuk yang fitur WAPU oleh marketplace ini di belakang nanti mengikuti prosesnya, Pak. Jangan sampai nanti hal tersebut menghambat proses realisasi. Saya pikir itu nanti pasti akan ada update juga dari tim Stranas, dari Pak Frido atau Pak Hayit nantinya mengenai perkembangan atau rencana-rencana ke depannya, baik mengenai KKP, mengenai peran WAPU oleh marketplace, begitu Pak. Oke. Ya, silakan. Baik, Pak Made, Ya, silakan Pak. Slide yang sistem pembayaran yang flow. Ya. Dan flow pembayarannya, Pak.
bisa kembali ke slide Pak. Untuk pembayaran gitu Pak ya? Ya, betul. Oke, untuk pembayaran ini dilakukan Slide-nya sebelum ini Pak. Tampilan Kembalikan dulu. maaf saya agak kurang mendengar nih Pak. Tampilan mengenai contoh tagihan. Tampilan slide Bapak, minta tolong di back dulu Pak, yang satu ya. Ya, oke, di sini Pak. Oke. Oke. Nah, ini yang cara pembayaran Pak, kita harus perjelas dulu. Ya, karena kan kami sebagai gateway teman-teman Pemda nanti pada saat proses pembayaran. Nah, pertanyaan pertama saya, pada saat nanti pembeli, dalam hal ini teman-teman Pemda dan OPD melakukan pembayaran, apakah itu nanti akan menggunakan kode billing atau harus input lagi? Input nominal. Oke. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kalau lihat dari flow-nya ini berarti ada transit dana ya ke virtual tidak langsung ke penjual Pak. Atau gambarnya Bapak yang salah, langsung direct ke penjual ini. Nah, yang ketiga pertanyaan saya, seingat saya beberapa bank, mohon maaf saya tidak menyebutkan, virtual TA-nya itu hanya bisa bertransaksi antara TA bank tersebut internal. Ya. Misalnya kami mau membayar, misalnya dari CMS kita mau membayar ke virtual bank A. Nah biasanya TA itu menolak Pak. Nah itu harus dipastikan. Kalau TA dari internal bank Sulsel itu bisa menerima semuanya Pak. Terima kasih. Oke Pak. Oke. Baik. Nanti saya jawab yang kedua Pak ya mengenai proses di sini. Rekeningnya memang atas nama penjual Pak. Hanya saja penahanan dana itu lebih kepada verifikasi. Verifikasi artinya apa? Jangan sampai nanti Bapak belum terima barangnya, tapi dananya sudah diterima penyedia Pak. Padahal masih ada kendala dalam barang yang Bapak terima atau jasa yang harusnya Bapak terima. Jadi dana ini kalau di kami Pak ya di MBIS Market. Jadi ini kita harus perjelas ke teman-teman Pemda. Jadi yang Bapak maksud sini langsung ke penjual ini sebenarnya induk daripada rekening ini kan induk itu kan ada virtual di bawahnya, virtual account di bawahnya. Berarti induknya ini siapa yang pegang atas nama siapa Pak? MBIS? Induknya atas nama penyedia Pak, bukan atas nama MBIS Market. Di dalam kerjasama kami dengan payment gateway ya Pak ya, salah satu payment gateway. Di dalam undang-undang juga diatur bahwa MBIS tidak berhak mengambil sebagian uang. Virtual induknya itu dipegang sama gateway-nya Bapak gitu. Gateway itu bukan dipegang sebenarnya Pak. Maksudnya kalau dipegang kami tidak bisa mengambil uang atau tidak bisa memanfaatkan uang tersebut. Ya, Pak, ada penelusuran kembali Pak. Jadi pada saat itu yang ingin saya perjelas sebenarnya. Lebih kepada dana tersebut akan ada, tapi kami MBIS Market sesuai dengan peraturan yang ada Pak, kami tidak bisa mengambil uang tersebut. Tidak boleh lari ke kami endapkan misalnya, itu tidak dimungkinkan Pak. Nah, terus yang kedua yang mengenai kode billing Pak, apakah kita di pembayaran itu menggunakan kode billing yang di-create daripada aplikasi MBIS, ataukah di sisi pembayarannya nanti teman-teman Pemda itu harus mengentry ulang? Kalau yang ini Pak, saya akan jawab masih manual e-billingnya, karena proses e-billing secara otomatis itu akan mengikuti yang tadi Pak, pengembangan lagi. Untuk saat ini, e-billing akan dilakukan terpisah dari sistem. Hanya saja, saya rasa kita ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan nomor 3 Pak, mengenai apakah dimungkinkan bank itu larinya ke bank Sulsel Bar kalau mereka bayar pakai virtual account 3 ini Pak ya. Nantinya jika memang kerjasama ini berjalan, kami dapat langsung segera memulai diskusi bersama Bank Sulsel Bar dan payment gateway kami Pak, gerbang pembayaran kami. Ini untuk mempercepat proses tersedianya virtual account Sulsel Bar di dalam MBIS Market. Kami akan cepat tanggap Pak, cepat tanggap mengenai diskusi ini, hanya memang akan ada kesepakatan 3 pihak. Mungkin nanti dari pihak Bank Sulsel Bar bisa sedikit menjelaskan mengenai mekanisme kerjasama nih virtual account berkaitan dengan pembuatan spek atau PKS atau alur prosesnya itu Pak. Tapi itu bisa dipercepat sebenarnya, tergantung memang dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan virtual account Bank Sulsel Bar
di MBIS Market. Kalau dirasa, mungkin saya izin menyampaikan juga ke pihak Bank Social Bar, Bapak Ibu mungkin dapat menghubungi atau nanti saya dapat memberikan kontaknya dari pihak Bank BJB, karena Bank BJB saat ini sudah tersedia virtual account-nya. Tetapi Bapak Ibu, selama virtual account Bank Social Bar ini belum tersedia di MBIS Market, pembayaran akan dilakukan langsung ke rekeningnya penyedia. Bapak Ibu, jadi di dalam tagihan akan ada rekening bank penyedia yang diinput sendiri oleh penyedia. Jadi virtual account ini salah satu alternatif karena masih membutuhkan pengembangan, tetapi sembari berjalan, transaksi yang dilakukan, pembayarannya ini akan langsung ke rekening penyedia. Pak Made, mohon maaf, kami potong Pak ya, supaya jadi diskusinya. Konsen kami sebagai penyedia payment, partner teman-teman kita, sebenarnya konsen kami bukan hanya bagaimana kami membayarkan, tetapi bagaimana controlling itu, terus verifikasi validasinya itu tepat. Karena kan kita nanti akan bicaranya leveling user Pak ya. Jadi ada yang memesan, terus ada yang approve, terus ada yang membayar. Nah kalau misalnya masih manual, jadinya nanti teman-teman pembayaran ini harus melihat dashboard Pak. Jadi yang mana mau dibayarkan. Dan kemungkinan untuk human error-nya pasti akan tinggi. Misalnya kebalik angkanya Pak. Oke. Terus rekening tujuannya nanti mau dibayarkan, misalnya belinya di rekening A, bayarnya ke penjual B dan sebagainya. Nah, yang menjadi konsen kami boleh tidak kita tahu Pak, supaya ini untuk paralel kita kerjakan secepatnya. Belakang Bapak, gateway Bapak itu siapa Pak? Arta Jasa atau siapa Pak? Bisa kami pakainya Zendit Pak. Siapa? Oh Jali. Zendit. Oke. Zendit. Bisa. Itu mudah Pak. Maksudnya kami pakainya Zendit Pak. Zendit Pak ya. Ya. Oke. Zendit. Ya. Ya oke. Nanti mungkin setelah ini kita konsen MBIS dengan Bank Social Bar harus konsen bagaimana caranya teman-teman itu hanya menginput kode billing Pak. Jadi masukin 1, 2, 3, informasinya muncul semua. Barang ini nominalnya berapa, rekeningnya di mana. Langsung. Kalau untuk itu sebenarnya Pak, setiap pembayaran itu mengacu ke transaksi. Jadi misalkan Bapak punya tagihan ABCDE Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5 listnya. Nanti Bapak akan klik, oke saya akan lihat transaksi nomor 1. Bapak klik detailnya, nanti akan generate sendiri-sendiri Pak. Jadi tidak tertukar sebenarnya. Karena nanti setiap transaksi mengeluarkan kodenya sendiri. Saya kira itu persoalan teknis, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya, siap Pak. Ada teman-teman Grab. Iya, benar. Ya, saya mungkin persilakan ke teman-teman Grab untuk... Ya, saya izin stop share ya. Ya, terima kasih Pak. Saya izin share nomor HP saya Pak ya, untuk pihak Bank Social Bar. Terima kasih. Baik, saya selanjutnya persilakan teman-teman Grab mungkin presentasinya secara singkat saja bagaimana proses bisnisnya belanja. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Ibrahim, yang kebetulan yang handle KPP di area Sulawesi. Nah, yang hadir di Zoom meeting itu ada Mas Yogi di tim finance kita dari Grab dan Mas Andi akan tim JFD kita dari pusat. Nah, yang akan pemaparan itu akan dibantu oleh Mas Andi. Mungkin Mas Andi bisa bantu share screen atau cap. Mas Andi. Sebentar, Bar. Oke. Nah, sebelum kita pemaparan, dan sebenarnya kita udah ketemu oleh Bang Social Bar minggu lalu ya Bu Desi, terkait proses bisnis kita, mungkin akan dibantu dijelasin lagi oleh Mas Andi. Terima kasih. Bar, sorry agak ngeheng sebentar komputernya. Boleh lanjut dulu. Oke. Yang share screen saya tuh Mas Andi. Boleh Akbar dulu deh, ini agak ngeheng komputernya.
Oke, Mas Andi, dipersilakan. Oke, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pejabat di Sulawesi. Oke, kita lanjut terkait portal bela pengadaan. Oke, next bar. Nah, ini terkait regulasinya, mungkin tadi Pak Fridolin juga udah jelaskan mengenai. Mas Andi ke proses bisnisnya. Oke, langsung aja ya proses bisnisnya. Kalau dari Grab, oke lanjut bar. Dari kita terkait layanan di portal bela pengadaan itu kita metodenya ada pertama adalah melalui cash, kemudian kartu kredit pemerintah. Ketiga, salah satu benefit kita yang kita berikan adalah bisa dengan debit note, Pak. Kemudian yang keempat bisa melalui e-wallet seperti OVO atau link aja. Oke, next. Ini kita langsung putar video aja ya Mas Andi ya. Boleh. Nanti atau setel video aja, Bar. Ini bisa diurung sama ini. Ada uang tak ada. Oke, Mas Andi. Nah, ini salah satu panduan bagaimana cara kita registrasi di portal bela pengadaan. Jadi layanan kita ada pesan makanan untuk meeting, yaitu udah bisa ke GrabFood. Kemudian untuk perjalanan dinas kita ada GrabCar dan GrabBike. Ini salah satu contohnya bagaimana kita reservasi atau order di layanan portal bela pengadaan. Jadi untuk GrabCar-nya kita ada untuk yang point to point sama ada untuk rent dari 3 jam sampai 12 jam. Kita juga ada layanan Grab Express. Jadi untuk kebutuhan Bapak Ibu untuk pengiriman dokumen itu bisa pakai Grab Express-nya kita. Kemudian kita juga ada ini salah satu GrabFood. Masalahnya Bapak, orang biasa bukan Bapak banyak. Jadi mungkin perbedaan dengan retail nanti untuk pembayaran, pada saat pembayaran nanti bisa dipilih menu corporate billing seperti itu. Oke, mungkin itu kali Bar. Stop aja, mungkin ada pertanyaan terkait layanan Grab atau metode pembayarannya. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Atau Akbar mau nambahin? Saya kira cukup. Mungkin saya persilakan kepada teman-teman dari keuangan, mungkin dari biro umum atau dari inspektorat di menanggapi
Saya persilakan para inspektorat menanggapi tadi proses dari mulai dari MIS dan Grab. Nah, kebetulan khusus untuk Grab kami sebenarnya sudah dicoba, yang masih menjadi pertanyaan buat kami. Kan di e-billing itu tidak termasuk ya, kebetulan kan rekan ini kan bukan dari Pak Masuk Sektor. Nah, kebetulan di e-billing itu tidak termasuk jasa transfer yang ini yang masih pertanyaan buat kami. Silakan mungkin dari inspektorat. Silakan. Oke Pak, yang terkait itu kemarin kita udah discuss juga dengan tim finance dan tim JFB pusat kita akan membuka rekening di Konsul Surban. Tapi emang kita butuh tekstan selama 3 bulan. Nah mungkin untuk jalan tengahnya itu kita kalau memang penggunaannya Grab untuk melakukan debit note, kita akan hold dulu pembayarannya sampai kita membuka rekening di Konsul Surban seperti itu. Terima kasih. Tapi dari segi kitanya Pak butuh waktu Pak. Dari segi kita butuh waktu, kan 5 menit kalau kita nanti kita diskusikan lagi dengan Pak Susul Pak ke depannya bagaimana. Nah ini contoh SPG-nya kita Pak, stroke atau electric visit kita. Di sini cukup jelas juga ada tempatnya yang melakukan pembayaran siapa aja. Ada juga teksnya juga sudah kelihatan juga ini. Sebagai contoh mungkin dari teman-teman inspektorat atau BPKAD ada komentar. Nah, untuk SPG-nya seperti ini, kita lanjut di sini invoice debit note-nya. Di invoice debit note itu kita tidak melakukan pemungutan apapun dari transaksinya selama sebulan 3 juta, ya 3 juta kita bagikan seperti itu. Terima kasih. Ada, nanti kita kirim di sini di receipt-nya, dan nanti ada food statement report di sini cukup jelas. Mungkin saya bantu share juga Pak yang dari kota lain, dari provinsi lain, statement debit note-nya. Nah, dalam statement debit note itu sudah cukup jelas, ada nama kota, kode booking, nama user ID PP atau PPK, nama instansi atau satuan kerja, nama merchant UMKM-nya, tanggal, bulan, dan tahun transaksi, alamat pick up dan drop off pemesanannya, dan total biaya dan kode promo atau potongan. Seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas. Ada semua itu yang kita butuhkan. Iya. Oke, kita sudah termasuk. Kalau permasalahan pajak itu kan udah jelas dari dijelaskan Pak Prodi ya. Nanti Grab yang akan melakukan pemungutan pajak. Nah kita udah one-on-one juga sama DJP pusat, ini udah aman sih kalau masalah perpajakan. Ini pelanggaran pajak. Kita terpisah Ibu, kita terpisah. Nanti di sini ikut pajak dulu, baru sini lagi penerimaan itu contohnya Ibu. Mau dilihat itu. Ya. Itu udah cukup jelas sih menurut saya. Ya. Mungkin ada Mas Adi tambahan atau dari Mas Yogi dari tim finance ya. Soal perpajakan. Ya Mas Akbar, kebetulan suaranya kurang jelas ya, tapi saya mungkin secara umum saya jelaskan mengenai perpajakannya ya Bapak Ibu. Mohon izin saya nggak bisa share video karena takutnya sinyalnya keganggu ya. Jadi terkait perpajakan di Grab ini kita sebenarnya pajaknya itu kurang lebih kalau misalnya terkait dengan transaksi kan ada PPh 22 ya 1,5% yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah, kemudian ada PPN dan ada PB1 gitu ya, kurang lebih area perpajakannya ya, yang ada di transaksi bela pengadaan. Cuman terkait dengan Grab, khususnya Grab, jadi Grab ini agak unik daripada marketplace yang lainnya Bu ya. Mungkin kita ambil contoh itu MBIS tadi ya. Kalau di Grab kita punya
empat pihak yang terlibat gitu ya. Pertama Satker, yang kedua marketplace-nya adalah Grab ya sebagai perantara. Kemudian ada driver sebagai yang mengantarkan ya makanan, katakan seperti itu, dan terakhir adalah yang keempat restoran atau merchant gitu ya. Nah, terkait dengan perpajakan yang tadi saya sebutkan, kalau dengan transaksi pengantaran makanan, kita tahu bahwa terkait PPh kita di dalam aturannya itu kan transaksi di atas 2 juta ya. 2 juta akan dikurangi PPh 22 sebesar 1,5% dari nilai transaksi. Nah, cuma di Grab kita batasin Bapak Ibu. Jadi transaksinya di bawah 2 juta. Seperti itu ya. Masih di bawah juta maka itu nggak dikenakan PPh 22. Kemudian terkait dengan PPN, kita tidak mengenakan PPN dikarenakan transaksi ini adalah transaksi makanan ya, yang di mana pihak merchant kami itu sudah menyetorkan PB1 pajak restoran. Jadi kalau misalnya ada PB1 tentu tidak ada PPN ya, seperti itu. Yang terakhir yang terkait PB1, kebetulan PB1 ini yang yang membayarkan dan menyetorkan itu adalah pihak merchant-nya atau restoran. Jadi itu di luar kemampuan kami untuk men-tracking itu ya, karena memang itu kewajiban masing-masing pihak lah untuk pemenuhan kewajiban perpajakan mereka gitu ya. Dan Grab itu hanya membantu untuk nanti dalam 1 bulan atau periode tertentu kita akan menagihkan dan melakukan rekapan transaksi dalam 1 periode. Katakan misalnya 1 minggu itu ada transaksi sebesar 1 juta gitu. Itu yang kita tagihkan melalui debit note. Kenapa kita tagihkan melalui debit note? Karena transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi real ya, real cost, atau kita nggak ada markup atau markdown dari transaksi itu. Kita hanya Bapak Ibu mesen makanan ya dari hari Senin ke hari Minggu misalnya, kita rekapin ya sesuai dengan struk yang Ibu Bapak lihat di screen gitu ya. Itu kita rekapin 1 minggu dan kita akan tagihin gitu ya. Tagihin dengan melalui debit note. Nah, debit note-nya mungkin bisa dilihat di screen ini. Ya, itu 2.111.000-an ya. Nah, itu yang kita tagihkan bentuk reimbursement. Tidak ada PPN. Kenapa tidak ada PPN? Karena kita nggak ada markup. Ya, kita nggak ada ngambil margin di situ ya. Kita nggak ada margin, kita nggak ada laba di situ. Jadi pure benar-benar tagihan yang Bapak Ibu pesan di restoran itu kita talangin dulu gitu ya. Kita talangin dulu dan nanti di akhir minggu berikutnya atau periode tertentu kita tagihkan. Seperti itu sih. Jadi kalau di Grab ini perpajakannya cukup bilang sederhana Bapak Ibu. Jadi untuk yang PPh 22 kita menghindarkan di bawah 2 juta. Nah, ini kenapa 2.100.000? Karena ini terdiri dari berbagai macam restoran gitu ya. Bisa jadi misalnya Bapak Ibu pesan 1 jutanya di sederhana dan mungkin 500.000-nya di Hokben misalnya, Hoka Bento, dan sisanya itu dikatakan di menu lokal ya, lokal kuliner misalnya. Nah, itu kita ya. Ya, tadi Pak Frido bilang kita bicara pedis-pedisan lah. Terus terang, saya pernah punya pengalaman. Tidak sama harga yang di aplikasi dengan harga yang di warungnya, di merchantnya. Ya. Kau bilang ada jasa, tadi Bapak bilang tidak ada. Nggak ada markup, nggak ada jasa. Nah, jadi artinya kalau di warung A, ini warung kecil Pak ya, misalnya di warung penjual ayam goreng 1 potong 100, ya toh, berarti mestinya harga di sini kalau tidak ada 100 juga, tinggal tambah ongkir. Maafkan saya Pak, lain. Ya. Coba saya dikasih tahu sama itu, saya dikasih tahu sama apanya ini tidak begitu harga Pak. Karena tadi bilang tidak ada tambahan kan? Ya, sebentar. Ya, jadi gini Pak. Ini Mas, ini saya kirim aja dulu.
Nah, gini, memang di kita itu emang ada proses bisnisnya juga Pak di merchant, itu biaya aplikasi dan lain sebagainya. Nah, pada kemarin udah diskus juga sama Pak Kabiro dan Pak Aslu itu terkait itu. Nah, kemarin itu untuk merchant biasa itu kan kita kenaikan 20%. Tapi untuk bela pengadaan kita cuma kenaikan 5%. Ada perbedaan antara penggunaan LKPP, bela pengadaan. Pak, mohon Pak, saya bicara dulu. Nah, gini. Gini dong. Nah, gini Pak. Gini Pak, jadi memang kita ada proses bisnisnya juga. Kita aja ada juga biaya bisnis kita. Karena kenapa kita dapat biayai driver kita. Itu kan juga salah satu membantu juga ya Pak ya, banyak apa ya, banyak pengangguran kemarin. Jadi kita memang ada proses bisnisnya. Gitu Pak. Nah, ini kan salah satu membantu teman-teman yang terkena dapat COVID seperti itu. Nah, memang di angka 20% kemarin, tapi sudah saya negosiasi dengan teman-teman di GrabFood untuk penggunaan bela pengadaan, UMKM bela pengadaan itu di angka 5%. Oke, udah aman seperti itu. Jangan bilang tidak ada. Kita harus benar dong bicaranya. Gini Pak, memang Pak untuk di invoice debit note dan talangan kan kita bukan cuma di pemerintahan sebenarnya, Bapak Ibu, ada juga Grab for Business. Di Grab for Business itu kita mengenakan biaya tambahan untuk biaya aplikasi. Kita kenakan di sini di debitor kita ada tambahan biaya perusahaan lah, dikenakan ada 10% atau 20%. Nah, untuk bela pengadaan debitornya kita tidak mengenakan biaya apapun seperti itu. Jadi begini, kita kan akan berada di akhir pertemuan. Mohon maaf, nanti kita akan kembangkan lagi diskusinya. Begini, masing-masing teman pengelola pasar ini kan punya kelebihan. Di bela pengadaan itu ada banyak pasar. Kita boleh masuk ke pasarnya Grab, boleh masuk ke pasarnya MBIS, boleh masuk di pasarnya siapa saja. Nanti kalau teman-teman di Grab, MBIS tidak becus mengurus pasarnya kan mati sendiri. Suatu saat Sulsel mampu bangun pasar, itu obsesi kami. Mohon maaf ini saya sampaikan di sini, kami juga akan bangun pasar. Minimal kita akan dorong teman-teman di dinas UMKM buat ke pasar suatu saat. Apa yang disampaikan oleh dari Grab ini saya bukan membela. Mereka punya aturan umum sebelum masuk ke bela pengadaan. Yang dia katakan nol tadi ini bahwa dari aturan umumnya itu sama sekali tidak ada perbedaan. Malah kita dapat diskon sebenarnya. Dia hanya memperlakukan 5%. Tapi kalau tidak masuk di bela, ya di mana-mana seperti itu keadaannya. Saya kira begitu. Nanti kita akan tiba di, saya batasi karena kita akan sholat zuhur. Kita akan berdiskusi lebih panjang nanti tanpa melibatkan marketplace, terutama terkait dengan strategi pemerintah daerah, ya, untuk melakukan belanja di bela pengadaan. Mohon maaf, kami tidak akan melibatkan marketplace. Kita tentu akan melihat mana hal-hal yang paling sesuai untuk kita dorong kepada teman-teman OPD untuk belanja di mana saja yang nanti yang bisa sesuai dengan kita. Mohon maaf, tentu masih banyak hal yang harus kita diskusikan. Tapi ini kan fokus grup diskusi ini juga nanti akan terus kita coba-coba kembangkan. Saya kira seperti itu, Pak Asrul. Kita ya silakan. Saya tadi menanggapi ini masalah pajak tadi yang pasal 22. Ini kan kami kalau makan dulu di katakan bertiga, yang mana tarifnya bertiga itu mulai Rp0. Itu bagaimana? Tapi kan biasanya makanya dibatasi nanti 2 juta ke bawah. Makanya jangan paling cepat pasal 22. Nah sekarang ini kalau kita makan dulu di sini, kita pasal 23 tarifnya Rp0. Itu bagaimana? Mas Yogi, mohon dijelasin tentang PPh 23 kita. Ya gimana Mas? Suaranya enggak. Tunggu. Jadi gini, saya pengen menjelaskan, cuman
suaranya nggak terlalu jelas gitu ya. Mungkin sinyal saya yang jelek atau gimana. Jadi gini Bapak Ibu, kalau terkait dengan harga makanan di aplikasi itu di luar intervensi dari Grab ya. Jadi kalau misalnya lokal kulinernya di Sulsel, misalnya nasi goreng, biasanya pesannya 15.000, tahu-tahu di aplikasi jadi 20.000. Nah itu kita biasanya itu nggak ada intervensi kita untuk memarkup harga itu. Dan kemarin juga discuss dengan Pak Bonarsius Sipayung ya dengan PP1 itu juga terserah marketplace, terserah pihak merchant yang menaikkan harga gitu kan. Karena memang kalau sudah transaksi di bela pengadaan di aturan yang baru itu kan wajib mengenakan PPN ya dan wajib mencantumkan PPh. Jadi terserah nanti harganya berapa. Kemudian terkait dengan PPh 22, PPh 23 gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu lihat di invoice itu kan kita tidak ada mengenakan PPN ya. Walaupun memang kita sudah PKP sebenarnya, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak gitu ya. Tapi transaksi ini sifatnya cuman pass-through Bu, Bapak Ibu, cuman numpang lewat. Jadi tagihan yang Bapak Ibu pesan di bela pengadaan itu ditalangin dulu oleh Grab, gitu ya, ditalangin dulu oleh Grab. Misalnya beli nasi goreng 15.000 di aplikasi, ya, kemudian nanti akan ada stroke 15.000 nanti berupa e-receipt yang nanti akan masuk di email gitu ya. Dan itu benar-benar 15.000 yang Grab talangin gitu ya. Dan di akhir periode tertentu nanti tagihan itu akan kita rekap ya, katakan misalnya 1 minggu atau 1 bulan lah yang lebih gampang, 1 bulan kita rekap, kemudian kita tagihkan kembali ya 15.000 tadi tanpa kita tambahkan nilainya Bu di debit note gitu ya. Di debit note ini itu sebenarnya nggak ada, ya saya ulangi lagi ya, nggak ada yang namanya margin Grab di sini gitu ya. Jadi kita pure tagihan itu yang kita tagihkan adalah pure harga pembelian makanan dan minuman di bela pengadaan. Begitu sih. Nah, terkait dengan PPh 23, tentu PPh 23 itu kan objeknya itu adalah jasa ya. Jasa sendiri. Dan kita nggak, di sini di debit note itu nggak ada additional charge di situ gitu ya. Atau nggak ada biaya tambahan yang kita kenakan di debit note. Sehingga tidak ada objek pajak. Dan juga di sini juga kita juga sudah dapat surat penegasan dari kantor pajak Madya tempat kita terdaftar ya di Jakarta itu bahwa selama terpenuhi syarat yang nomor 2 maka itu kita tidak dikenakan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen banget berdiskusi sebenarnya, cuman suara di sana itu nggak terlalu jelas kedengarannya. Mungkin mungkin bisa ditambahkan di chat atau mungkin suaranya didekatkan di dekat mikrofon seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup mungkin mana Kita sudah saya kembali ingin menjelaskan ke Pak Sulkapri soal itu tadi tidak ada tambahan atau itu. Kalau di bidang pengadaan saya tidak tahu. Karena saya belum beli pakai bidang pengadaan. Ya. Tapi saya juga punya saksi dan saya pernah sendiri. Memang pasti ada perbedaan angka. Saya sering beli donat di sini dekat Pajar. Kalau saya beli langsung 5.000, tapi kalau pesan melalui Grab 6.500. Ya, itu ongkir, ini bukan ongkir. Termasuk di dalamnya ongkir dan aplikasi. Jadi, ya, jadi aplikasi ya, saya kira seperti itu. Malah kalau kita pesan melalui lapangan pengadaan, saya mau coba. Kalau saya beli langsung itu 5.000 dan saya yakin kalau melalui lapangan pengadaan di bawah 6.000 perkiraan saya, karena sudah 5%. Ya, itu. Atau gini aja Bapak Ibu kirim aja seluruh list vendor-vendornya biar kita nanti kirim ke merchantnya. Kalau memang untuk pengadaan nanti di situ ada pakai pemerintah Pak. Yang sudah berlangsung itu di bawah 5% itu toko Adijaya. Yang udah ada lagi itu di rumah makan Ulu Juku. Ulu Juku itu udah aman juga. Jadi udah ada beberapa merchant yang kita udah kenakan di angka di bawah 5% itu udah aman. Dan sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi kalau makan minumnya di angka batasnya 40.000 ya kita pasang harga 40.000 dengan kualitas 40.000 yang seperti biasanya. Dan kalau untuk makan minumnya kita ada di angka 20.000 sampai 25.000 dan 24.000. Sorry 24.000 itu sesuai dengan
tahu Bapak Ibu, jadi aman menurut saya seperti itu. Saya yakin itu. Satu lagi nanti kebetulan tidak berkembang di sini, saya sudah sama Pak Rul mekanisme komplit. Kalau kita punya komplain di pasar, bagaimana mekanismenya? Saya kira seperti itu. Nanti kita coba. Baik, mungkin karena sudah masuk waktu dulu, mungkin saya masih ada Pak Prido. Kalau masih ada, ya, oke. Silakan Pak Prido. Saya mengikuti diskusi, jadi satu hal ya yang mau saya sampaikan. Tadi Mas Yogi dari Grab sudah sampaikan karena diskusi one-on-one meeting antara masing-masing marketplace dengan Ditjen Pajak, itu saya kasih deadline-nya itu sampai 15 Oktober gitu. Ada 12 mitra bela pengadaan yang harus menyelesaikan koordinasi dengan DJP untuk membangun interkoneksi host to host dengan DJP. Grab sudah selesai Mas Yogi ya, tinggal IT saja dihubungkan antara Grab dengan DJP. Yang pertama, lalu yang kedua, saya mau straight to the point mengenai diskusi di terakhir soal perbedaan harga. Tadi disampaikan oleh Pak Karo gitu, kalau Pak Karo beli sendiri donat itu harga 5.000, beli di Grab 6.000. Nanti beli di pakai bela harganya mungkin 6.500. Bisa begitu ya, bisa begitu. Nah, jadi begini ya, Bapak Ibu sekalian, Grab itu, maksud saya bela pengadaan itu kan hanya, saya pakai ya, hanya dan hanya digunakan oleh pemerintah. Saya ulang ya, hanya dan hanya oleh pemerintah. Jadi bedakan kalau kita beli sendiri pakai duit pribadi dan beli pakai duit negara, duit rakyat yang ada di APBN atau APBD. Berbeda begitu. Nah, lalu bela pengadaan itu kan hanya bisa masuk lewat LPSE, hanya bisa PPK, hanya bisa pejabat wewenang yang belanja lewat bela pengadaan. Tidak bisa orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mempersoalkan beda harga, oh beli langsung 5.000, kemudian beli di bela jadi 6.000, ya tidak, no issue. Itu bukan isu. Itu bukan isu. Karena di bela pengadaan, setiap komponen belanja pemerintah, Bapak Ibu yang di bagian keuangan, di semua biro perencanaan tahu, setiap komponen belanja apapun di pemerintah itu sudah terhitung komponen pajaknya. Karena itu sebenarnya, kenapa ini kita membangun host to host antara mitra bela dengan DJP, karena kita mau memastikan bahwa pajak dari duit negara yang kita belanjakan itu pasti tercatat, pasti tertagihkan, pasti terbayar. Dan di bela pengadaan ini saya ulang kalimatnya, hanya dan hanya oleh pemerintah. Tidak ada orang itu loh. Kalau mohon maaf saya pakai Pak Karo ya. Kalau Pak Karo beli di rumah sendiri pakai Grab itu kan bukan duit negara, itu kan duit Pak Karo beli untuk anak istri begitu. Itu beli di Grab langsung aja gitu, nggak perlu masuk LPSE. Tapi kalau rapat sekarang ini kemudian belanjanya lewat bela pengadaan, mekanisme itu masuk itu. Hanya bisa PPK, harus lewat LPSE, harus ada proses konfirmasi, dan di situ ada komponen pajaknya. Nah, yang selama ini Bapak Ibu harus minta ke Grab, tolong kasih invoice kami itu faktur pajak, nanti ke depannya tidak. Invoice yang diterbitkan oleh Grab itu langsung menjadi faktur pajak. Itu yang sedang disiapkan. Jadi, saya mau tegaskan bahwa jangan melihat, oh ini kalau saya beli sendiri 5.000, nanti beli di bela pengadaan 6.000. Bukan isu itu. Bukan isu itu. Jadi jangan sampai kemudian itu jadi isu. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama di bagian keuangan, untuk memberikan pengetahuan, pemahaman yang clear kepada bendahara pengeluaran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan bahwa bendahara pengeluaran itu mau memakai bela. Mau memakai bela. Jadi kalau dia pakai bela, jangan membandingkan dengan, oh ini kan kalau saya datang langsung ke warung 5.000. Tapi kenapa belanja di bela jadi 6.000? That's no problem, that's no issue. Itu bukan isu. Itu bukan isu. Nah, bagaimana caranya? Ini kan kita masuk ke digital, mindset kita harus berubah begitu. Nah, jadi kalau begini gitu, kalau Bapak, ini kan kita mau mendisiplinkan cara belanja. Saya ngomong di mana aspek pencegahan korupsinya.
Karena Bapak Ibu tahu kan kalau bendahara belanja langsung ke toko donat itu 5.000, lalu tidak mau pakai bela, sementara kalau di bela itu 6.000 karena sudah ada komponen pajaknya, who knows? Bapak Ibu beli langsung di sana, bikin kwitansinya, tapi 1.000-nya Bapak Ibu ambil. Siapa yang bisa memastikan? Lah dengan belanja melalui bela dan tercatat semua seperti ini, tidak ada pencegahannya terjadi. Nah, harga yang 6.000 di bela itu, harga di tadi ya GrabFood itu 6.000 di bela itu kan harga yang sudah masuk dengan komponen pajak yang Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan nanti yang memotong siapa, nanti Mas Yogi dan teman-teman yang motong menyetorkan ke DJP itu loh. Itu yang sedang kita bangun. Nah, jadi ini saya mau lagi ulangi kepada teman-teman di bagian keuangan untuk memberikan pemahaman kepada bendahara pengeluaran. Ya pakailah bela itu, lalu belanja ya dengan gaya yang baru nih. Kan kita sekarang tinggal di rumah, tinggal pesan makanan, itu di rumah masing-masing. Ya pemerintah juga begitu, untuk rapat begini, jangan beli di toko sebelah, belanja lewat bela lah. Nah, supaya mekanisme ini jalan, akuntabilitasnya terjaga. Nah ini kan sebenarnya unsur pencegahannya di situ. Kita mengubah paradigma, mengubah mindset, mengubah cara kerja. Mengikuti perintah Presiden, ini zamannya revolusi industri, kerja dengan cara yang baru, bekerja lebih cepat, bekerja lebih cerdas. Itu Bapak Ibu bisa baca pidato Presiden 5 Agustus 2019 tentang apa itu transformasi digital. Jadi tantangannya justru ada di teman-teman Satker. Kalau buat tadi di sini ada Mas Yogi, Pak Ibrahim dan lain yang dari marketplace, mereka sudah melangkah 4 kali lebih cepat ketimbang kita di birokrasi. Jadi kita harus melangkah lari ini mengejar ketertinggalan. Itu tidak perlu kita pungkiri. Di semua rapat dengan mitra bela saya sampaikan bahwa ya pemerintah harus cepat ya menyesuaikan diri. Itulah juga kenapa regulasi di Kemendagri kita proses, regulasi di Kemenkeu juga kita proses begitu, agar jump in datang kepada satu situasi sekarang yang kita sebut transformasi digital. Tantangan utama transformasi digital itu bukan pada aplikasi atau platform, bukan. Untuk membuat aplikasi itu teman-teman muda sekarang ini seperti Mas Yogi dan kawan-kawan itu, aplikasi itu satu hari bisa bikin satu aplikasi bisa. Tantangannya itu ada di mindset kita gitu, mengubah cara kerja kita itu dari cara kerja kita yang manual ke yang digital gitu. Nah, ini panjang lagi kalau kita bicara what's the meaning of digital itu nanti panjang lagi begitu. Nah, tetapi saya mau sampaikan itu bahwa poin terakhirnya adalah memberikanlah pembelajaran yang dan narasi yang positif kepada semua bendahara pengeluaran bahwa pakailah bela itu belanja lagi. Tapi jangan mempersoalkan beda harga, beli langsung di toko lalu beli di bela. Itu bukan isu. Itu bukan isu. Supaya clear di sini karena di bela itu pakai duit negara gitu loh, bukan duit pribadi. Ya kalau mau beli untuk anak istri ya tidak, yaitu beli langsung aja ke toko begitu kan. Tapi kan sekarang istri saya belinya online gitu loh. Saya kira ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi kita sedang masuk ke satu era yang baru. Mari kita bersama-sama mendorong upaya modernisasi birokrasi ini. Demikian, mohon maaf saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Prido. Saya kira sudah cukup pertemuan kita kali ini. Saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada Pak Prido dari Dinpranas, kemudian teman-teman marketplace dan Grab, kemudian tim dari Bank Sosial Par, Pak Kepala Biro Umum, teman-teman dari keuangan dan dari staf khusus. Saya kira cukup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Koko. Pak
Keuangan. Saya berharap ini sekretariat. Makasih Pak Asrul. Maaf, baru join tadi.